Jadi saya tidak mengenal istilah, saya hanya mengenal dua istilah saja yang saya pegang selama ini. Ada umekle, gitu Mbak Adina. Ada umekle dan yang bahasa timur harusnya. Ada umekle dan kle ume. Bapak tahu kok sampai kira. Sudah tahu juga ini yang bahaya nih. Bapak saudara, umekle itu ya ini, umekle itu ini kan. Ini umekle. Umekle adalah rumah gereja, ini rumah gereja, umekle. Tetapi hebatnya orang timur, mereka menggambarkan yang lain yang disebut dengan kle ume, gereja rumah. Nah, gereja rumah itu di mana Bapak semua? Gereja rumah itu di mana? Bingung juga Bapak semua. Gereja rumah adalah persekutuan orang-orang percaya. Bahkan rumah-rumah dapat menjadi kle, kan begitu. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Jemaat Tuhan, bacaan firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Inilah kami ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sedikit dari sabda-Mu. Berkati kami, layakkanlah kami, untuk kami dapat memaknai akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dijemput berdiri. Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupi dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dengan dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian sabda Tuhan. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Haleluya, wajideo. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom bagi semua. Bapak saudara, anak-anak yang hadir,
Kita tahu Ahmad Albar, saudara kenal Ahmad Albar? Pasti pemama pendeta kenal Ahmad Albar ya. Zamannya saya SMP, Ahmad Albar sudah menjadi seorang penyanyi yang terkenal. Dan Pak Mama tahu lagu yang terkenal yang pernah dinyanyikan Ahmad Albar yang viral juga itu, yang tentang sandiwara tuh semua. Tahu lagunya? Bapak-bapak tahu? Opa-opa dong. Dunia ini panggung sandiwara, kan itu ya ceritanya. Nah, pertanyaan saya begini semua. Papa Mama yang ada di Jemaat Kota Baru ini setuju bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara? Presbiter aja dulu sini. Setuju bahwa dunia ini panggung sandiwara sesuai dengan nyanyian Ahmad Albar? Bingung gue semua. Mama setuju bahwa dunia ini panggung sandiwara? Sekarang coba mama yang jawab. Biasa mama tuh punya feeling kuat. Mama jawab, apakah dunia ini panggung sandiwara? Wah, kita terpecah nih semua ya. Bapak saudara, kalau menurut saya sendiri mau ikut itu nyanyian Ahmad Albar. Itu nyanyian putar balik saya semua. Masakan Tuhan menciptakan segala sesuatu yang begitu indah dan baik adanya, lantas dunia ini menjadi panggung sandiwara? Kan tidak kan? Yang menjadikan dunia panggung sandiwara adalah Adam dan Hawa. Tapi dunia ini sendiri adalah dunia yang luar biasa yang Allah ciptakan bagi kita. Amin, bapak semua. Amin. Iya. Langit baru, bumi baru, di tempat di mana Allah menciptakannya bagi kita. Sekarang itu kan luar biasa. Ahmad Albar saja yang bikin kita bingung, tahu apa? Dunia ini panggung sandiwara. Dan juga ada satu nyanyian dulu. Bapak, saya baru datang di timur baru saya tahu itu lagu. Mungkin Mama Pendeta G tahu. Dunia ini tanah dagang, bapak semua. Apakah benar bahwa dunia ini tanah dagang? Itu lagu tahun berapa ya? Bapak, dua sahabat lama kok Mama Pendeta. Kira-kira tahun berapa lagu itu ya? Dunia ini tanah dagang. Masih ada ingat semua? Kita ingat-ingat kembali ini lagu-lagu yang dulu-dulu ini. Pertanyaan, apakah benar dunia ini tanah dagang? Lantas orang kemudian menjadikan dunia ini tempat di mana orang mencari profit setinggi-tingginya dan tidak peduli dengan orang lain. Bapak saudara, Eric Fromm itu seorang filsuf tapi juga seorang psikoanalis yang luar biasa, mengatakan bahwa manusia memiliki dua orientasi dalam hidupnya. To have or to be. Dia bilang begitu. To have, manusia akan berorientasi untuk memiliki. Dan untuk memiliki dia bisa melakukan berbagai macam cara. Tidak peduli orang lain, masa bodoh dengan orang lain. Aku mendapatkan sesuatu, orang lain menderita, itu urusan dia. Kan begitu. Eric Fromm bilang begitu. Tapi dia mengatakan manusia, ekstensi yang kedua adalah manusia harus menjadi to be. Agar ketika dia memiliki sesuatu, semuanya tidak berorientasi pada kebendaan, tapi dia memang relasi yang benar dengan sesamanya. Nah, Bapak saudara, saya melihat ada 4 peristiwa dalam kehidupan Yesus berkaitan dengan para murid-muridnya. Keempat peristiwa itu saya gambarkan begini, secara singkat saja semua. Bersama dengan Yesus, tapi tidak memahami misi Yesus. Bersama dengan Yesus, tapi tidak memahami misi Yesus. Itulah yang terjadi dengan para murid. Bersama-sama melayani 3 tahun lebih bersama-sama, tapi tidak mengenal misi Yesus. Yang kedua, bersama dengan Yesus, tapi membiarkan Yesus bergumul sendiri. Kita tahu itu kejadiannya di mana semua? Bersama Yesus, tapi membiarkan Yesus bergumul sendiri. Itu peristiwa di mana? Iya. Yang ketiga saya juga catat, bersama dengan Yesus tapi menyangkal dan meninggalkan Yesus. Di mana peristiwanya? Ya di sekitar Taman Getsemani juga. Itu drama yang dibuat. Coba Mama berani tidak kasih tahu ke kiri kanan, bilang begini, jangan jadi penyangkal loh bro, sis, coba kasih tahu kiri kanan. Ayo kasih tahu semua, nggak apa-apa kan. Sekali-sekali kita begitu, ini gereja Protestan ya begitu. Kita merasa kaku mau kasih tahu ke kiri kanan kita kan. Iya. Yang paling mengerikan adalah bersama dengan Yesus tetapi menjadi pengkhianat yang luar biasa. Siapa dia? Iya. Jadi 4 drama itu terjadi dalam perjalanan Yesus semua. Bersama dengan Yesus tapi tidak mengenal misinya, bersama dengan Yesus tapi membiarkan Yesus bergumul sendiri, bersama dengan Yesus tapi menyangkal dan meninggalkan Yesus, bersama dengan Yesus tapi menjadi pengkhianat baginya. Nah, pemirsa saudara, ternyata kisah kenaikan Tuhan Yesus juga ada dalam konteks itu. Ketika para murid kembali bertanya kepada Yesus,
Oh saudara, mari kita bersama-sama melihat ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. Saya memakai terjemahan baru. Kita baca ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Lalu ketika berkumpul mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Oh saudara, inilah yang saya katakan tadi. Bersama-sama dengan Yesus, tapi gagal menangkap misi Yesus. Itulah para murid. Bayangkan Pak Mama, hidup bersama-sama tapi tidak mengenal. Hidup bersama-sama tapi tidak bisa memahami. Hidup bersama-sama tapi kita bisa menyakiti. Itu kan luar biasa. Dan itu dialami oleh Tuhan Yesus. Itu dialami dalam perjalanan pelayanan yang sangat luar biasa itu. Karena itu kisah kenaikan Yesus menjadi bermakna kalau kita melihat dalam sebuah runtutan peristiwa. Via Dolorosanya, kematian dan kebangkitannya. Sebuah perjalanan yang luar biasa. Para murid terjebak semua. Mereka beranggapan, oh ternyata Yesus, ya, dia meminta agar kerajaan Allah itu dipahami oleh mereka memiliki dimensi politis. Karena itu mereka minta, kalau perlu pulihkanlah kerajaan Israel. Itu kesalahpahamannya. Dan yang bukan hanya itu saja semua, mereka menyamakan kerajaan Allah dengan kerajaan Israel. Itulah kesalahpahaman yang terjadi dalam perjalanan pelayanan di Yesus bersama dengan para murid-muridnya. Nah, Bapak Saudara, yang menarik adalah bagaimana Yesus menyikapi pertanyaan mereka. Bagaimana Yesus menyikapi pertanyaan para murid di detik-detik terakhir ketika dia akan terangkat ke surga. Nah, disinilah kita akan melihat bagaimana Yesus sedang mempersiapkan dengan baik para muridnya untuk sebuah karya misi yang luar biasa. Nah, Bapak Saudara, mari kita kembali baca pada ayat yang ke-7. Kita baca ayat yang ke-7 bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bapak Saudara, kalau kita melihat pada pasal pertama ayat ketiga, selama 40 hari setelah kebangkitan itu Yesus selalu berbicara berulang-ulang berkata-kata tentang kerajaan Allah. Selalu menjadi bahagian dari pemberitaan pasca kebangkitannya. Sekali lagi para murid gagal untuk menangkap itu. Bahkan ketika Yesus mempersiapkan kepada mereka, saudara, untuk menemukan tentang keselamatan paripurna di dalam hidup, di dalam karya pelayanannya, bahkan dalam kedatangannya kembali, kedatangan anak manusia itu kembali. Para murid gagal untuk melihat itu. Karena itulah Bapak semua dikatakan di sana bahwa Yesus menegaskan kepada para murid bahwa bagi Yesus sendiri pemulihan kerajaan Allah itu memerlukan waktu dan masa yang ditetapkan oleh Sang Bapa sendiri. Tetapi untuk sampai di sana, para murid harus terlebih dahulu menerima kuasa, dunamis, daya, kekuatan, kemampuan dengan anugerah Roh Kudus yang akan turun ke atas mereka. Bahwa mereka akan kemudian menjadi saksi Kristus yang luar biasa di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi ada pergerakan yang luar biasa semua. Saya mohon maaf, saya tidak terlalu paham fisika, tapi dalam istilah itu ada sentripetal semua ya. Jadi gerakan dari sentripetal, gerakan dari luar menuju ke dalam, sentripetal. Tapi ada gerakan, betul kan? Sentrifugal. Sentrifugal itu kan gerakan yang terus dia bergerak keluar ya, bergerak terus keluar. Yang ya. Dalam gerakan jadi gereja ini menarik sekali. Bahwa dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu sudah disampaikan bahwa gereja harus menjadi satu gerak yang keluar begitu. Dia tidak boleh masuk ke dalamnya, tapi dia harus keluar begitu. Ini yang disebut dengan gerak progresif gereja. Jadi aneh kalau kita terlalu bingung dengan siapa ini TikTok itu, pendeta siapa? Harus Kristen. Ya memang Kristen dari sejak awal adalah orang yang sudah progresif. Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Gereja harus berubah, itu kan gerakan progresif. Benar tidak Bapak Saudara? Gereja tidak bisa berdiri di tempat sepanjang dia tidak keluar dari ajaran gereja, sepanjang dia tidak keluar dari hakikat yang disebut dengan ajaran dogmatis kita tentang Allah Tritunggal. Gereja harus progresif.
Jemaat Kota Baru adalah jemaat progresif yang ditunjukkan dengan membangun gedung ini adalah gerakan progresif bagi semua. Itulah yang terjadi. Para murid harus progresif. Mereka tidak boleh ada di tempat. Mereka harus keluar. Dikatakan Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi luar biasa. Kenaikan Yesus itu melahirkan spirit yang luar biasa bagi para murid. Ya. Nah, pemirsa saudara, melalui pernyataan ini juga Yesus menegaskan bahwa periode setelah ia naik ke surga sampai nanti ia datang kembali menjadi periode yang penting sekali. Karya Roh Kudus Allah dalam memimpin gereja menjadi momen kesaksian gereja bagi dunia ini. Saya mohon maaf kalau saya memakai beberapa istilah penting. Ini yang mengakibatkan banyak orang-orang Kristen kita, gereja Protestan, kemudian dalam tanda kutip kita banyak jemaat tidak memahami prinsip-prinsip teologis kita. Ini yang kita sebut dengan creatura spiritum sanctum. Bahwa gereja ada karena karya Roh Kudus. Bukan si A, bukan si B, bukan si D. Itu yang dikatakan Rasul Paulus ketika dia mengingatkan apa yang terjadi di mana di Korintus. Ada yang semua membalik tanah, ada yang menabur, ada yang menanam ya, ada yang menyiram. Tapi apa kata Rasul Paulus? Yang paling utama siapa? Mama, siapa yang paling utama menurut Rasul Paulus? Ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang menabur dan seterusnya. Yang paling menentukan siapa? Siapa yang memberikan pertumbuhan? Yesuslah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu pada pasal 3 ayat 11 yang menjadi bagian dari logo Gemit, dasar itu sudah ada dan dasar itu adalah Yesus Kristus. Dan inilah yang mau ditegaskan dalam peristiwa kenaikan itu. Bahwa gereja harus menjadi sebuah gereja yang hidup, yang progresif, bukan konservatif. Gereja yang mampu bergerak untuk menyaksikan Yesus yang bangkit itu dengan sebuah semangat kesaksian yang luar biasa. Para murid harus benar-benar menjadi duta Kristus di bumi ini. Baik buruknya citra kerajaan Allah di bumi sangat ditentukan oleh sikap, gaya, dan pola hidup para duta-dutanya. Pemirsa saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itulah yang terkasih dalam Tuhan, pada peristiwa kenaikan itu kita membaca pada ayat yang ke-9 semua. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Sesudah ia, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menuntutnya dari pandangan mereka. Ketika Yesus menyampaikan kepada para murid tentang apa yang menjadi misinya, yang sudah dijelaskan di pasal 1 ayat 3 yang berulang-ulang ia sampaikan. Maksud saudara, kenaikan Yesus ke surga itu mau menegaskan bahwa Yesus menjadi raja di atas segala raja. Ia dinobatkan sebagai raja, kemuliaan ada di tangannya. Dan bukan hanya itu bagi semua. Ada peristiwa yang penting dari kenaikan Tuhan Yesus. Ada satu kehidupan yang baru yang disampaikan melalui berita kenaikan itu. Jika dulu kehadiran Yesus dibatasi oleh ruang, waktu, kondisi letak geografis, maka sejak kenaikannya semua orang dapat berjumpa dengan Yesus. Ruang, waktu, kondisi letak geografis tidak dapat menghalangi umat untuk berjumpa dengannya. Jadi peristiwa kenaikan itu melahirkan sebuah antusiasme baru. Jika dulu bersama dengan Yesus dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi dengan kenaikannya sekarang Yesus bebas untuk ditemui di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, letak geografis di mana saja. Tidak ada lagi jarak yang dapat memisahkan mereka dari Yesus. Tidak ada lagi benteng-benteng yang bisa dibuat, sekat-sekat yang bisa dibangun untuk memisahkan mereka dari kasih Allah. Dengan kenaikannya ke surga, Mama Saudara, jarak itu telah dihapus. Setiap orang pada segala tempat dan waktu, letak geografis dimanapun, mereka dapat berjumpa dengan Yesus. Karena itulah semua, kita lihat ketika para murid ditegur, kenapa mereka sepertinya dengan antusiasme yang luar biasa melihat Yesus yang naik ke atas surga itu, dikatakan demikian, Mama Saudara, tapi mereka diingatkan bahwa dia juga akan datang kembali. Nah, Mama Saudara, pada titik inilah
keyakinan para murid benar-benar diletakkan pada satu titik pengharapan dan kepastian dari pengharapan itu. Apa itu semua? Kedatangannya kembali. Yesus yang naik memastikan kepada para murid, aku akan datang kembali. Dia akan datang kembali untuk menyatakan kedaulatannya, untuk menyatakan otoritasnya, untuk menyatakan kasihnya. Begitu. Dan karena itu semua, di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, para murid mengalami sebuah kondisi yang lain. Jika dulu mereka ada dalam situasi murung, mereka boleh dikatakan dalam situasi yang penuh dengan kesedihan pasca kematian Tuhan Yesus, bahkan kebangkitan Tuhan Yesus juga masih terbersit di dalamnya. Para murid mengalami ketakutan. Tapi ketika mereka melihat Yesus dalam peristiwa terangkat ke surga itu, mereka bersuka cita. Mengapa? Karena pada saat yang sama mereka mendapatkan sebuah kepastian. Dia yang naik ke surga, yang terangkat itu, dia yang akan datang kembali. Tetapi semua, di masa penantian kedatangan, duta-dutanya harus terus bergerak sebagai saksi-saksi Kristus untuk memberitakan dan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi ini. Itu yang mau disampaikan oleh penulis kisah para rasul kepada banyak orang yang membaca kitab ini. Nah, Bapak-Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa maknanya bagi kita sekarang ketika kita merayakan akan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini? Apa maknanya bagi kita di zaman seperti ini dengan tantangan yang luar biasa dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga dan seterusnya dan seterusnya. Oh saudara, saya ingat Pendeta Eka Dhammaputra. Pendeta Eka Dhammaputra, seorang teolog yang luar biasa itu, di akhir kehidupannya dia pernah menulis dalam buku renungannya. Dia bilang begini, semua. Gereja harus menjadi atau harus menawarkan sebuah kehidupan alternatif sebagai sebuah kesaksian kehidupannya. Gereja menjadi persekutuan alternatif. Artinya begini, semua, dia bilang begini. Kalau di luar gereja terjadi pertikaian, di luar gereja terjadi perbantahan, di luar gereja orang saling menghancurkan, di luar gereja orang saling membinasakan, di luar gereja tidak ada kasih, di luar gereja penuh dengan perbantahan, di luar gereja penuh dengan penyangkalan, di luar gereja penuh dengan orang-orang yang saling menyakiti, maka ketika orang masuk ke dalam rumah Tuhan, dia menemukan sebuah persekutuan alternatif. Apa itu? Persekutuan yang melahirkan dan memancarkan kekuatan cinta kasih satu kepada yang lainnya. Amin, semua. Jadi jangan sampai gereja justru, Bapak Saudara, di dalam tubuh persekutuan kita terjadi kehancuran yang luar biasa. Terjadi kondisi yang membuat kita kehilangan alternatif untuk menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Karena itu kita dipanggil, Bapak Saudara. Saya ingat dalam dulu kalau saya lamanya di Timor. Semua artinya Timor dalam pengertian di TTS 15 tahun lebih, artinya di Kabupaten Kupang ke sana semua. Jadi saya tidak mengenal istilah, saya hanya mengenal dua istilah saja yang saya pegang selama ini. Ada umekle, gitu Adina. Ada umekle dan yang bahasa Timur harusnya ada umekle dan kle ume. Bapak tahu kok sampai kira. Sudah tahu juga ini yang bahaya nih. Bapak Saudara, umekle itu ya ini, umekle itu ini kan. Ini umekle. Umekle adalah rumah gereja, ini rumah gereja, umekle. Tetapi hebatnya orang Timur, mereka menggambarkan yang lain yang disebut dengan kle ume. Gereja rumah. Nah, gereja rumah itu di mana Bapak semua? Gereja rumah itu di mana? Bingung juga semua. Gereja rumah adalah persekutuan orang-orang percaya. Bahkan rumah-rumah dapat menjadi clay, kan begitu. Nah, Bapak Saudara, ini penting untuk saya sampaikan kepada kita. Mengapa? Karena bagi saya, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu juga memberikan spirit yang besar bagi setiap orang Kristen, bagi setiap keluarga Kristen, untuk kita menjadi sebuah kekuatan yang menurut saya menjadi gereja-gereja, menjadi persekutuan orang percaya yang betul-betul memiliki kekuatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan itu. Ya. Jangan ada sandiwara di antara kita. Coba Mama kasih tahu kiri kanan, jangan ada sandiwara di antara kita. Oh, coba. Ya, san papa toh.
ya kan? Memang tidak enak hidup dalam sandiwara. Ketika para murid berada dalam kondisi seperti itu, Yesus mengingatkan tentang sebuah pola relasi yang benar. Ketika para murid sibuk dengan memikirkan diri sendiri, Yesus berbicara tentang gerak progresif keluar. Gerakan yang dari titik pusat, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Seperti itulah gerakan kita. Gereja harus menjadi sebuah kekuatan menurut Eka Dhamma Putra. Gereja dipanggil untuk menjadi persekutuan alternatif. Setiap keluarga Kristen pun dipanggil untuk menjadi persekutuan alternatif. Kenaikan ini memberikan spirit yang besar kepada kita, saudara. Setiap keluarga Kristen untuk menyatakan akan makna dari kenaikan Tuhan Yesus sebagai sebuah perubahan sikap dalam kehidupan kita, perubahan perilaku, perubahan kualitas kehidupan dan pelayanan kita, sebagai wujud kesaksian yang luar biasa. Dan saya tutup pemahaman renungan ini, saudara, dengan sebuah ilustrasi kecil saja. Ilustrasi ini sebenarnya sangat sederhana saja bagi semua, tapi bercerita tentang komitmen untuk terus menjadi saksi Kristus. Ada satu orang memikul salib, 3 orang, bukan 1 orang, 3 orang memikul salib. Panjangnya 4 meter, panjangnya 4 meter. Orang pertama sama-sama 4 meter. Dalam perjalanan, mereka yang si A, si B, si C, betapa lelahnya mereka. Lelah dalam perjalanan, dan kemudian dalam perjalanan itu melihat ada sebuah sebuah gergaji. Orang yang pertama yang melihat gergaji itu dibilang begini, sudah biar Tuhan ini terlalu berat nih, sudah beta potong 1 meter sah. Masih tinggal berapa meter semua? 3 meter. Jalan. Orang yang kedua ketemu ini salib. Waduh, dia tadi potong 1 meter, berarti dia gini. Sudah. Dia pikir panjang, sudah. Beta tak usah potong 1 meter. Beta potong setengah sah. Dia potong setengah meter semua. Dia pikul lagi salib. Dia jalan. Orang yang ketiga, dia berjalan, kakinya terluka, pundaknya terluka. Dia melihat ada potongan yang persis sama kayunya dengan dia, yang 1 meter dan yang setengah meter. Dia tergoda semua. Potong sonde ini kayu kan 1 meter, setengah meter, sudah beta 1/4 meter. Tapi kemudian hati nuraninya berkata, jangan potong kayu itu, jangan potong kayu itu. Akhirnya dia tidak potong semua. Dia berjalan, jalan. Maka sampailah orang pertama di bibir jurang. Nah, Bapak saya senang orang Kupang. Beda antara kecil dengan kici semua ya. Beda toh, kecil dengan kici. Jadi dia bilang, ini jurang kici sah. Jadi ada nilai rasa semua. Kecil dengan kici itu kan beda ya. Bu ini kecil, no problem. Tapi jangan bilang, bu ini kici. Kita pasti marah semua. Karena ada nilai rasa kan gitu. Kecil aja. Bapak saudara, begitu sampai bibir jurang, dia buang salibnya. Apa yang terjadi? Salib itu tidak bisa menjabatkan dia untuk seberang. Kenapa? Karena dia sudah potong berapa? 1 meter. Ternyata jurang itu panjangnya berapa semua? 3,7 meter. Jadi masih ada 3 senti gitu. Untuk dia bertaruh nih, untuk di penghujung-ujung ini. Orang yang kedua, jalan-jalan dia ketemu orang pertama. Itu kan beta sebilang apa? Tak usah potong 1 meter, setengah sah. Lihat deh, kasihan lu ya. Lalu sampai itu, lihat beta hanya karena itu beta potong setengah, beta sampai. Dia buang salibnya semua. Sampai tidak semua? Tidak, mengapa? Karena dia sudah potong berapa meter? Setengah meter, tidak sampai. Nah, orang yang ketiga semua. Aduh Tuhan, ini orang pertama susah sampai lah, orang kedua sudah apalagi beta lah, sudah terlambat lah, beta pun kaki luka, beta pun bahu luka, Tuhan. Tidak mungkin beta sampai ke ujung itu. Ada rasa kecewanya. Saudara, apa yang dia lakukan? Dengan beratnya dia melemparkan salib itu. Dan begitu dia melemparkan salib itu, apa yang terjadi semua? Sampailah ia menyatukan 2 jurang itu dengan salib yang ada di atasnya. Dia menangis. Dia tidak menyangka dengan dia tidak memotong salib itu, ternyata pada akhir perjalanan itu dia bisa sampai ke bibir jurang yang lain.
Saya tidak tahu. Sebagai wujud dari sebuah kesaksian pelayanan kita, sebagai sebuah lembaga gereja, sebagai jemaat, sebagai anggota jemaat, sebagai pribadi, berapa banyak salib yang sudah kita potong di hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Duta-duta Kristus itu dimintakan untuk apa? Jangan potong salib hidup kita. Amin baik semua. Coba Pama kasih tahu ke kiri kanan lu. Lu usah malu tuh, kasih tahu Opa juga. Opa jangan potong Opa pung salib ya. Kan? Oma, kau jangan potong kau pung salib ya. Nah, gitu. Yang muda-muda suami istri kasih tahu apa itu sama itu kita masih muda nih, masing-masing jangan potong salib Ya, itulah yang disebut oleh pendeta Eka Dama Putra. Bagaimana menjadi persekutuan alternatif. Sekalipun memang tidak mudah, tapi di dalam Tuhan kita dimampukan untuk menjadi duta-duta yang menyaksikan kebaikannya. Amin baik semua. Tuhan memberkati kita semua. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.